Mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, milikilah keseimbangan dua karakter. Sekali lagi, milikilah keseimbangan dua karakter. Mengapa saudaraku kita perlu memiliki keseimbangan dua karakter? Baiknya kita lihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 43. Di dalam Kejadian pasal 43 ayat yang ke-29 mulai begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Puji Tuhan. Sekali lagi tentu tidak asing lagi bagi kita tentang kisah ini yaitu, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui dari ayat-ayat ini, ada satu kebenaran yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya saudaraku, setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap konflik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam bisnis kita mungkin, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam rumah tangga kita, tidak selamanya mendatangkan hal-hal yang buruk. Jadi sekali lagi perlu saya garis bawahi, setiap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin itu tanda kutip negatif, tidak selamanya mendatangkan hal-hal yang buruk. Tetapi justru sering saudaraku, itu dibalik tantangan, dibalik masalah, dibalik konflik, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sementara kerjakan. Amin saudara. Satu contoh di ayat-ayat tadi. Karena apa? Ada kalanya tantangan yang terjadi itu justru dapat kita jadikan sebagai batu pijakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Tantangan yang Tuhan izinkan itu bisa kita jadikan batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dan contohnya ayat ini tadi, Yusuf. Saya yakin dan percaya saudara yang hadir pada saat ini sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf ini. Yusuf mengalami banyak masalah, Yusuf mengalami banyak konflik, Yusuf mengalami banyak tantangan. Dan tantangan itu bukan dari orang jauh, tetapi orang-orang di sekitarnya, yaitu kakak-kakaknya sendiri atau saudara-saudaranya sendiri. Tetapi kita lihat, justru tantangan yang dialami oleh Yusuf, konflik yang dialami oleh Yusuf, justru membuat Yusuf semakin kuat. Justru membuat Yusuf semakin tegar. Bahkan justru membuat Yusuf semakin mengerti kehendak Allah. Saudara, mengapa Yusuf mampu menghadapi tantangan demi tantangan yang terus datangnya bertubi-tubi? Mengapa Yusuf mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi konflik yang tidak pernah berhenti? Karena jawabannya apa? Yusuf memiliki keseimbangan dua karakter. Apa itu? Yang pertama, Yusuf memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang pertama. Dan Yusuf memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Nah ini, dua karakter ini harus ada di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya katakan kepada jemaat, kebanyakan kualitas mutu iman seseorang itu nampak jelas ketika Tuhan izinkan ada tantangan.
Benar? Kemurnian iman seseorang, kualitas rohani seseorang itu justru nampak jelas, justru muncul ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Tuhan izinkan terjadi masalah di dalam hidupnya, itu nampak. Tetapi kalau semuanya jalan baik-baik tidak kelihatan. Semuanya berjalan dengan biasa, semuanya berjalan dengan rencana, tidak kelihatan saudaraku. Tetapi ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat kualitas mutu rohani, iman rohani anak itu, orang itu ternyata begitu. Ketika dia menerima masalah, ketika dia menerima tantangan. Nah, lihat luar biasa. Kita lihat ini Yusuf saudaraku. Justru kualitasnya nampak ketika kakak-kakaknya memasukkan ke dalam lubang sumur. Ketika kakak-kakaknya menjualnya. Ketika kakak-kakaknya memfitnahnya. Ketika kakak-kakaknya saudaraku melakukan banyak hal yang secara manusia menyakiti hati Yusuf. Majikannya sendiri yaitu istri Potifar memfitnah Yusuf. Kita lihat di sini, tetapi kita lihat Yusuf tetap memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Yusuf tetap memiliki hubungan yang manis dengan orang-orang yang telah melukainya. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu, saudaraku, bisa saja Yusuf sakit hati. Bisa saja Yusuf punya perasaan dendam. Bisa saja Yusuf marah. Bisa saja Yusuf tangkap saudara-saudaranya yang telah mengecewakannya. Tetapi kita lihat, dua karakter Yusuf ini memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Dan kita lihat ciri orang, saudaraku, yang punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Bukan hanya saat seperti datang ke gereja seperti pagi ini. Memang itu bagus, saudaraku. Ciri orang yang punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Bukan hanya kita setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia berdoa, saudaraku. Tetapi cirinya apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Yusuf tahu ini, saudaraku. Itulah sebabnya walaupun dia dilukai, walaupun dia disakiti, dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, kemarahan dengan kemarahan. Karena apa? Itu haknya Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan mau. Jadi ciri orang yang memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, sekali lagi, bukan hanya kita setia beribadah, itu memang salah satu ciri. Tetapi melakukan keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Apa keinginan Tuhan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana? Kita sering, saudaraku, kita tidak mampu melakukan hal ini. Dan yang kedua, hubungan manis dengan sesama. Yusuf itu dia luar biasa, saudaraku. Yusuf luar biasa. Dia tidak terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mudah terpancing dengan kelakuan-kelakuan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak ada kebencian, dia tidak ada dendam, saudaraku. Dia merasa tidak pernah punya musuh. Walaupun sebetulnya musuhnya sudah ada dekat dengan dia. Tetapi dia merasa tidak pernah punya musuh. Nanti kita akan melihat berkat-berkat apa yang Tuhan siapkan. Ketika saudara dan saya memiliki dua karakter ganda. Jadi Tuhan mau dua karakter ganda
benda ini harus ada dalam kehidupan kita. Jasmani dan rohani harus seimbang. Sering banyak anak Tuhan fokusnya yang penting hubunganku dengan Tuhan baik, yang penting hubunganku dengan Tuhan mesra. Itu memang bagus, tetapi jangan abaikan dengan tetangga, jangan abaikan dengan teman, jangan abaikan dengan teman-teman gereja, saudaraku. Ada begitu banyak kita gagal dalam hal ini. Fokus kita Tuhan, tetapi dengan tetangga tidak akur. Fokusnya dengan Tuhan, tetapi dengan tetangga sering cekcok. Ini tidak bagus, saudaraku. Nanti kita akan lihat. Atau sebaliknya, dia membangun relasi dengan tetangga, dengan teman luar biasa, tetapi tidak pernah muncul-muncul ke gereja. Ini juga ada. Ayo, kalau engkau ingin alami hal-hal yang luar biasa, kalau engkau ingin alami berkat-berkat yang luar biasa, milikilah keseimbangan dua karakter ini. Amin, saudara. Milikilah keseimbangan dua karakter ini. Jasmani dan rohani seimbang. Saya melihat banyak orang Kristen, jujur saja saudaraku, kalau bicara kelihatan rohani, kalau ngomong kelihatan rohani, tetapi di luar gereja tingkah lakunya kotor. Di luar gereja perkataannya, perbuatannya kotor. Dijauhkan Tuhan hal ini ada dalam kehidupan kita. Kalau lagi bersaksi mengagungkan nama Tuhan. Wah, hebat saudaraku kalau bersaksi mengagungkan nama Tuhan. Tapi faktanya hidupnya penuh dengan kemunafikan. Ini pun juga tidak boleh. Ayo, jangan anggap remeh hal ini. Tidak heran saudaraku, tidaklah heran. Yusuf mengalami hal-hal yang luar biasa. Yusuf mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Karena apa? Dua karakter ini seimbang di dalam kehidupan Yusuf. Kalau engkau ingin alami ini, ayo milikilah dua hal ini. Milikilah dua hal ini. Coba kita lihat berkat yang dialami oleh Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Wow, saudaraku, luar biasa. Ini berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang memiliki keseimbangan dua karakter. Tadi dengan jelas sana katakan, dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dari kain halus. Saudara, tentu saya yakin dan percaya, kita semua pernah pergi ke penjahit. Saudara lihat, kain untuk menjadi sebuah pakaian, untuk menjadi sebuah jubah, itu ada proses. Prosesnya apa? Kain itu pertama harus digunting dulu. Digunting dulu sesuai pola, sesuai dengan ukuran. Setelah digunting apa? Baru dijahit. Itu prosesnya. Untuk menjadikan kain ini menjadi barang yang mahal, menjadi pakaian yang mahal, harus melewati proses. Kalau seandainya kain itu bisa ngomong, dia akan berkata, aduh sakit, kenapa engkau memotong aku? Aduh sakit, kenapa engkau menusuk-nusuk aku dengan jarum? Kalau seandainya bisa ngomong, saudaraku, itu kain akan memberontak, merasa kesakitan. Tetapi di balik proses yang dialami oleh kain, akhirnya menjadi pakaian yang mahal. Amin, saudara. Mungkin saat ini, saudara dan saya, Tuhan izinkan seperti kain. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan hidup, kita menghadapi tantangan, konflik silih berganti. Saat
Seakan-akan kehidupan kita ini dipotong-potong. Seakan kehidupan kita ini ditusuk-tusuk dengan jarum. Rasanya kita mau melawan. Rasanya kita mau memberontak dengan fakta yang ada. Tetapi perlu saudara ketahui. Di balik proses yang Tuhan izinkan. Kita disiapkan menjadi pakaian yang mahal. Amin. Saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Di balik proses yang Tuhan izinkan, disiapkan kita untuk menjadi pakaian yang mahal. Jadi saudaraku, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi proses, jangan langsung menggerutu. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami proses, jangan langsung ngomel, jangan langsung menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tetapi mari saudaraku, kita lihat di balik semuanya itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita memiliki dua karakter ganda ini, memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan dan juga memiliki hubungan yang manis dengan sesama, berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, jangan langsung kita langsung protes saudaraku. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan saya yakin kita semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Kita semua, tetapi saya mau kasih tahu. Ketika saudara memiliki dua karakter ganda, ketika hubungan saudara dengan Tuhan manis, ketika saudara punya hubungan dengan sesama manis, iblis sangat keberatan. Ada satu pribadi yang sangat keberatan kalau saudara setia dengan Tuhan. Ada satu pribadi yang sangat keberatan kalau saudara memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan dan juga indah dengan sesama. Iblis sangat keberatan. Ini yang perlu saudara sadari. Ada kalanya iblis itu tahu kapan dia masuk, kapan dia menggunakan kesempatan. Iblis tahu. Satu contoh aja, mungkin saudara dikecewakan sama teman, mungkin saudara dirugikan oleh sahabat saudara. Ketika saudara sementara down karena dirugikan, dikecewakan, dikhianati, dipermalukan, dianggap tidak adil dan sebagainya, iblis akan masuk. Iblis akan membisikkan sesuatu. Kasih dia pelajaran. Tidak usah lagi berteman dengan dia. Dia layak kamu balas. Iblis akan memberikan suara-suara ini kepada kita saudaraku. Ayo balas dendam saja. Dia sudah tidak pantas menjadi temanmu. Apa saja saudaraku. Tidak usah berteman lagi dengan dia. Tergantung kita. Sementara kita dikecewakan oleh orang lain, lalu iblis dengan suara-suara sumbang itu masuk saudaraku. Itu tergantung kita. Mau terima suara iblis atau menolaknya. Keputusan ada pada kita. Saya yakin dan percaya. Ketika saudara-saudara Yusuf memasukkan dia ke dalam lubang sumur, menjualnya, jubah yang maha indah dirobek, jubah berbicara tentang harga diri, jubah berbicara tentang nama baik Yusuf dirobek-robek, dicemarkan. Mungkin saat itu juga ketika Yusuf menjadi perdana menteri, iblis masuk. Yusuf, ini orang-orang yang pernah mempermalukanmu. Ini orang-orang yang pernah mengecewakanmu. Ini orang-orang yang pernah menjualmu. Saya yakin pada waktu itu ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, iblis kasih masukan, iblis kasih bisik-bisik yang mungkin seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kita lihat, apakah Yusuf mengikuti suara-suara daripada iblis? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ayat pokok tadi mengatakan, inikah saudaramu yang kamu sebut-sebut tadi?
Yang dilakukan Yusuf langsung terharu. Langsung menangis. Cari tempat untuk menangis. Dengan kata lain, seolah-olah saudara-saudaranya itu tidak pernah berbuat jahat. Seolah-olah saudara-saudaranya ini tidak pernah melukai hatinya. Seolah-olah saudaranya tidak pernah menyakitinya. Nah ini saudaraku. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dua karakter ganda. Amin saudara. Amin saudara. Ayo. Jangan hanya kita setiap saat mendengar firman itu bagus. Karena iman tumbuh dari kita mendengar, yaitu mendengar firman. Itu perlu kita mendengar, tetapi kita berdoa Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan firman. Ayo, kalau engkau ingin alami berkat-berkat yang luar biasa, yang dialami, yang diterima oleh Yusuf saudaraku. Milikilah dua karakter ganda. Sekali lagi kita akan membaca di dalam Kejadian 41 ayat 1 tadi. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ada promosi. Ada berkat. Saudara. Berkat ini, promosi ini diterima. Karena apa? Yusuf mau terima proses. Yusuf mau dipotong-potong. Yusuf mau ditusuk-tusuk dengan jarum. Dan ketika dipotong-potong seperti kain. Ketika ditusuk-tusuk seperti kain. Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah kendor. Amin. Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah putus. Hubungannya dengan sesama pun tetap harmonis. Ayo kalau saudara ingin alami berkat yang luar biasa yang akan Tuhan siapkan. Dua karakter ganda ini perlu saudara dan saya miliki. Kita harus memiliki hubungan yang manis dengan majikan kita. Siapa majikan kita? Yaitu Yesus. Kita perlu memiliki hubungan yang mesra dengan majikan kita. Kalau mungkin saudara merasa hubungan kita dengan Tuhan di hari-hari ini kurang beres. Kalau mungkin saudara merasa hubungan kita dengan sesama juga kurang beres. Hari ini, sebelum saudara keluar dari pintu gereja, bereskan Tuhan. Aku mau melepaskan pengampunan atas orang-orang yang telah melukai aku. Amin saudara. Aku akan melepaskan pengampunan orang-orang yang telah mempermalukanku, mengecewakanku. Ayo. Karena apa? Ketika kita ada kebencian pun, saudaraku, itu tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya ketika kita tetap benci kepada orang yang melukai kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak mau menjadi korban daripada bisikan-bisikan daripada iblis. Yusuf ingin tetap menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan dan juga sesama. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Yang merah perlu saya garis bawahi. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maksudnya saudaraku, orang yang sedang melakukan instruksi majikan, orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan, ada upah. Ini saudaraku, saudara sebagai karyawan melakukan apa yang diinstruksikan oleh majikan. Saudara sebagai pegawai melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan. Tuhan siapkan gaji. Tuhan siapkan upah. Majikanmu siapkan upah. Perusahaan kasih saudara gaji. Demikian juga dengan kita, dengan Tuhan. Ketika kita melakukan instruksi Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan juga siapkan upahnya saudaraku. Jadi ayo. Bangun
bangun relasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin indah. Bangun hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin mesra, saudaraku. Walaupun instruksi Tuhan ada kalanya kita sering tidak terima. Kita sering jujur saja ya. Kita gampang melakukan kehendak Tuhan kalau itu sekiranya menguntungkan kita. Wah, ini menguntungkan ini. Wah, ini cocok dengan ideku. Wah, ini cocok dengan rencanaku. Kita gampang melakukan itu instruksi Tuhan. Kita gampang melakukan itu instruksi pemimpin kita. Tetapi mampu atau tidak? Kita melakukan firman. Kita melakukan instruksi dari atasan kita, dari pimpinan kita. Walaupun itu sekiranya tidak enak. Walaupun sekiranya itu merugikan kita. Walaupun itu sekiranya itu mengecewakan kita. Nah, disinilah saudaraku, disinilah akan muncul kualitas iman, kemurnian dari anak Tuhan itu. Apakah dia tetap melakukan kehendak Tuhan walaupun itu mungkin merugikan dia atau mengecewakan dia? Tetapi kalau kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, maka kita tidak pusing ini menguntungkan saya atau tidak. Kalau ini perintah Tuhan, aku lakukan. Tentu saudara ingat satu contoh ya. Sebaiknya kita lihat ayat ini di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Setelah selesai berbicara, ia yaitu Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Sampai di situ. Saudara tahu siapa Simon? Simon itu adalah seorang ahli yang jago nangkap ikan. Kebetulan rumahnya dekat dengan danau. Jadi kalau soal menangkap ikan dia orangnya, saudaraku. Beda dengan saya. Tidak bisa, saya bisa tangkap ikan kalau ke pasar. Itu kalau pagi tangkap ikan di sana, itu saya baru bisa. Tapi untuk pergi ke laut, saudara, wah itu berat, saudara. Tidak bisa. Simon punya pengalaman untuk tangkap ikan. Dan Simon tahu untuk menangkap ikan waktu yang tepat adalah malam. Tetapi pada waktu itu dia gagal. Sepanjang malam dia cari ikan. Dengan pengalamannya, dengan keahliannya, gagal. Dia pulang dengan kekecewaan. Dia pulang dengan frustasi. Tiba-tiba ketemu dengan Yesus. Setelah Yesus khotbah, Yesus bilang, Simon, agak ke dalam sedikit. Tebarkanlah jalamu. Secara manusia, saudaraku, wajar kalau Simon tadi ngomong, Tuhan, telah sepanjang malam kami ini bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi tidak dapat Tuhan, tidak dapat. Ini manusia, saudaraku. Dengan pengalamanku aku tidak dapat apa-apa. Tetapi kita lihat ada keistimewaan yang dimiliki oleh Simon di tengah-tengah kegagalannya. Ini pelajaran yang indah. Di tengah-tengah kekecewaannya, di tengah-tengah kegagalannya, dia tetap taat terhadap perintah Tuhan. Ayat selanjutnya di sana mengatakan, tetapi karena Engkau yang menyuruh. Karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Oh, saudaraku, kalau lagi sukses, kalau lagi enak, kalau lagi semuanya berjalan dengan baik, tidak sulit melakukan firman. Tetapi bisa atau tidak? Di tengah-tengah kegagalan yang kita alami seperti Simon, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah barangkali sakit hati, kita masih bisa melakukan firman. Inilah yang Tuhan mau di hari-hari ini. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan mau di hari-hari ini. Walaupun kita gagal, walaupun kita kecewa, walaupun kita disakiti, kita masih mampu melakukan firman. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan yang indah
dengan Tuhan. Tanpa memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, sulit melakukan firman di tengah-tengah kegagalan yang terjadi, yang dialami. Ayo, kalau engkau mengklaim dirimu, aku memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, aku memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, perlu diragukan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini yang pertama. Jadi dua karakter ganda, yaitu memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan sesama, tanpa memandang bulu. Sering kita punya hubungan yang manis dengan sesama, tetapi lihat-lihat. Wow, ini bisa ini. Oh, yang itu enggak. Sering kita begitu, jujur saja. Kita pingin bersahabat dengan sesama, tetapi lihat. Ini orang ini menguntungkan ini. Ini perlu kita ajak bersahabat. Wow, ini kayaknya tidak ini. Tidak perlu. Nah ini. Coba kita lihat ayatnya. Apa keinginan Tuhan? Matius pasal yang ke-10. Jadi selain kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, kita pun juga perlu memiliki hubungan yang manis dengan sesama. Matius pasal 10 ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara perhatikan, ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tidak ngomong begini, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, yang baik-baik saja, yang cocok dengan kamu. Tahirkanlah orang yang kusta, yang orang-orang itu tidak pernah mengecewakanmu, orang-orang itu tidak pernah mempermalukanmu. Tidak. Yesus tidak melihat apakah orang itu pernah mengecewakan kita atau tidak, orang itu pernah mempermalukan kita atau tidak, tetapi perintah Yesus, sembuhkanlah mereka, kasih kabar kesukaan. Ini saudaraku, tanpa melihat siapa dia. Ayo, kalau saudara ingin alami berkat luar biasa, selain kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, kita juga harus memiliki hubungan yang manis dengan sesama. Yesus tidak ngomong usirlah setan-setan, orang-orang yang kerasukan setan, tapi orang itu orang-orang yang baik loh ya. Tidak. Semua rata, artinya kita perlu punya hubungan dengan siapa saja, tanpa melihat orang itu pernah melukai kita, pernah mengecewakan kita atau tidak, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tetap menjalin hubungan yang baik, yang manis dengan saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya pernah mengecewakannya. Ayat yang ke-7 tadi, pergilah, beritakan, sampaikan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, kita dipanggil, ya, kita dipanggil itu untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kita dipanggil untuk menjadi contoh bagi orang-orang dunia. Firman Tuhan katakan ketika Yesus ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, apa Yesus bilang? Kamulah terang dunia, kamulah terang dunia, kamulah terang dunia. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara dan saya memposisikan diri menjadi terang? Bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah aku menjadi terang bagi orang-orang di sekitarku? Sudahkah aku menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku? Minggu lalu saya katakan, terangmu tidak akan berdampak
ketika engkau kumpul dengan orang terang. Satu contoh sekarang, saudara bawa senter, saudara di sini tidak akan ada guna, saudaraku. Mungkin sentermu lebih terang, masih lebih terang lampu ini daripada senter. Tetapi terang kita justru akan berdampak ketika di tengah-tengah kegelapan. Amin, saudara. Ayo, saudara perlu kita bergaul dengan orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang mempermalukan kita. Jangan berhenti menyampaikan kabar keselamatan. Jangan berhenti menyampaikan kabar kesukaan, saudaraku. Kita harus menjadi terang. Alkitab katakan kita ini menjadi keluar air tawar, saudaraku. Jangan sampai hari ini kita mengeluarkan air tawar, air yang bisa dinikmati orang lain, air yang bisa dinikmati sekitar kita, tetapi berikutnya air yang pahit yang kita keluarkan. Pertahankan di dalam kehidupan kita, yang keluar adalah air tawar, bukan air manis. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3, saudaraku. Tidak apa-apa terlambat sedikit karena ada penyerahan tadi ya. Di dalam Yakobus pasal 3 kita lihat ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jangan sampai kehidupan kita hari ini memancarkan air tawar, air yang mendatangkan berkat, air yang dapat dinikmati oleh orang lain, air yang menyegarkan, air yang memberikan kekuatan, air yang membangun. Tetapi di hari-hari kemudian yang keluar dari hidup kita adalah air pahit, air yang membunuh. Wow, Tuhan sedih, saudaraku. Amin, saudaraku. Ayo, biarlah di dalam diri kita yang muncul adalah hanya air tawar. Jangan sampai air pahit. Kenapa muncul air pahit? Karena apa? Kita suka dengar bisikan-bisikan daripada iblis. Ayo, jangan mau kita dengar bisikan-bisikan daripada iblis. Mulai sekarang, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin mesra, semakin hari semakin intim. Dan juga bangun hubungan kita dengan sesama. Saudara tahu, ketika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya kita tidak dapat berkat. Catat baik-baik. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang manis, yang mesra dengan Tuhan, bukan hanya kita tidak akan mendapatkan berkat. Apa itu hubungan yang manis dengan Tuhan? Melakukan perintahnya, melakukan instruksinya, mengikuti kehendaknya. Ini tanda orang itu memiliki hubungan yang manis dengan majikan, dengan Tuhan. Melakukan kehendaknya. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang manis, saudaraku, sekali lagi, bukan hanya kita tidak terima berkat, tetapi kita mengecewakan Tuhan. Wow, lebih ngeri. Bukan cuma kita tidak terima berkat, tetapi kita bisa mengecewakan Tuhan. Satu contoh saja, saudara punya karyawan, saudara punya pegawai. Saudara suruh tidak pernah mau, saudara suruh tidak pernah mau, saudara suruh tidak pernah mau. Saudara pasti tidak akan kasih gaji yang pertama, tidak dikasih upah. Lalu yang kedua, saudara pasti kecewa. Malas saya punya karyawan seperti ini. Selain tidak dikasih gaji, pecat saja karena sudah mengecewakan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak suka mengikuti instruksinya, tidak suka melakukan kehendaknya, bukan hanya kita tidak akan terima berkat, tetapi kita juga akan mengecewakan Tuhan. Contohnya orang Israel. Coba kita lihat ayat-ayat terakhir ini. Di dalam Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat 21. Saudara perhatikan, ini contoh yang sangat baik, saudara. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan
Allahmu, oleh Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai di situ. Saudara perhatikan. Tuhan janjinya kepada orang Israel, maju, duduk di tanah perjanjian. Itu keinginan Tuhan. Itu yang ada di dalam hati Tuhan. Hai orang Israel, duduk di tanah perjanjian, maju. Ini perintah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Sederhana, sebetulnya gampang sekali. Tuhan bilang maju saja, duduki saja, tinggal saja sudah. Daerah itu, tempat itu sudah kuserahkan sama kamu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki. Sampai di sini. Lihat ini. Tuhan bilang, kamu maju saja, duduki saja, sebab tempat itu sudah kuserahkan sama kamu. Tetapi faktanya apa? Orang Israel meragukan firman Tuhan. Orang Israel meragukan janji Tuhan. Sehingga dia ngomong, selidiki dulu. Jangan langsung maju. Jangan langsung maju. Walaupun ini firman, jangan langsung maju. Perlu diselidiki. Intai dulu. Nah ini saudara. Dan saudara lihat dampaknya apa. Atas kekecewaan Tuhan. Karena orang Israel tidak dengar-dengaran. Padahal sangat sederhana, kamu maju, kamu duduki. Tetapi orang Israel meragukan janji Tuhan. Tidak Tuhan, harus diintai dulu keadaannya bagaimana. Harus diselidiki dulu. Ini sering kita saudaraku. Kita mengklaim kita punya hubungan dengan Tuhan baik. Kita mengaku punya hubungan dengan Tuhan mesra, tetapi kita sering tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Padahal sederhana sekali. Dan kita lihat apa akibat orang Israel tidak mentaati firman Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Perhatikan baik-baik sebagai orang tua. Akibat orang Israel tidak mentaati perintah Tuhan. Bilangan 14 ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara, sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan. Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ayat 4:34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya. Wow. Jika aku berbalik daripadamu. Ini akibatnya. Nenek moyangnya tidak dengar-dengaran. Tuhan bilang sama nenek moyangnya, maju saja, masuk saja. Aku sudah menyerahkan negeri itu kepadamu. Tetapi nenek moyangnya tidak dengar-dengaran. Nenek moyangnya tidak, Tuhan. Kita mesti intai dulu. Kita mesti selidiki dulu. Kita mesti intip dulu. Akhirnya apa? Nenek moyangnya mengirimkan pengintai-pengintai selama 40 hari. Dan akibat ketidaktaatan itu, bukan hanya nenek moyangnya yang tidak taat ini, yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudara tahu, pada waktu Tuhan berjanji kepada orang Israel, Alkitab katakan, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, Tuhan bilang, masuk ke tanah Kanaan. Itu Alkitab katakan 600.000. Laki-laki, tidak termasuk perempuan. Kita anggap 2 juta orang. 2 juta orang mendengarkan janji yang sama Israel. Kamu akan keluar dari Mesir. Kamu akan keluar dari penindasan menuju ke tanah Kanaan. 2 juta orang, sekitar 2 juta orang
mendengar janji yang sama, tetapi faktanya apa? Yang masuk siapa? Hanya Yosua dan Kaleb. Kemana yang lain? Nah itu tadi, memberontak, melawan, tidak dengar-dengaran, tidak taat. Akhirnya apa? Nenek moyangnya mati di tengah jalan. Bukan cuma nenek moyangnya, anak-anaknya pun menanggung akibatnya. Mereka mengintai 40 hari di tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan bilang 1 hari dianggap 1 tahun. Sehingga anak cucunya harus menanggung 40 tahun mengembara. Dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Hai orang tua, perhatikan. Orang tua termasuk saya. Perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Dampaknya bukan hanya untuk kita. Tetapi juga untuk anak-anak kita. Amin. Perhatikan. Jadi jangan berpikir kita bikin jahat atau tidak apa-apa. Saudara, dampaknya bukan hanya untuk kita seperti orang Israel, tapi nenek moyangnya tidak dengar-dengaran. Saudaraku, dampaknya bukan hanya dia tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi anak cucunya harus mengembara selama 40 tahun. Kasihan. Begitu juga ketika kita sebagai orang tua melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dampaknya bukan hanya untuk kita, saudaraku, tetapi juga bisa untuk anak cucu kita. Satu contoh saja, koruptor. Suami koruptor, korupsi. Dampaknya bukan hanya cuma dia yang ditangkap KPK masuk penjara, tetapi istri dan anak-anaknya pun juga berdampak. Dampaknya apa? Ketika istrinya pergi, ya padahal suamimu koruptor ya. Bagaimana perasaan seorang istri, saudara? Bagaimana perasaan seorang istri ketika mendengar ibu-ibu teman-temannya padahal suamimu koruptor. Yang korupsi suaminya tetapi dampaknya kepada istri. Belum lagi anak-anaknya ketika di sekolah, ketika di kampus. Ya padahal papamu koruptor. Gaya-gaya naik pesawat, naik mobil setiap hari. Saudara, bagaimana perasaan anak-anak ketika teman-temannya ngomong, bapakmu koruptor, bapakmu pencuri, bapakmu penipu, bapakmu penjudi. Betapa sedihnya anak-anak, saudaraku. Dia tidak melakukan, tetapi dampak kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya itu, saudaraku, akhirnya kepada keturunannya. Seperti orang Israel tadi. Karena tidak dengar-dengaran, akhirnya dampaknya orang tuanya tidak masuk ke tanah Kanaan. Anak-anaknya sendiri mengembara selama 40 tahun. Ayo, milikilah 2 hal ini. Milikilah hubungan yang manis dengan Tuhan, dan milikilah hubungan yang manis dengan sesama. Bukti kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, melakukan firman. Lakukan firman, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu rasanya berat, walaupun itu rasanya mungkin merugikan kita. Lakukan firman. Dan milikilah hubungan yang manis dengan sesama. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, kita renungkan firman Tuhan. Ayo, periksa. Kalau mungkin selama ini saudara hanya konsentrasi, fokus, aku ingin punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Tetapi saudara mengabaikan hubungan dengan sesama. Saudara mengabaikan hubungan dengan tetangga. Kita bereskan saat ini. Atau sebaliknya, saudara hanya fokus memiliki relasi, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga, dengan sesama. Tetapi mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bereskan saat ini. Saya rindu kita yang hadir saat ini semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Tetapi milikilah 2 karakter ganda. Milikilah 2 karakter ganda. Jangan lupa kita sebagai orang tua harus hidup lebih hati-hati dari hari ke hari. Karena apa? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, entah pelanggaran firman, entah pelanggaran hukum, dampaknya bukan hanya kita, tetapi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang selama ini mengasihi kita.